Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai kerajinan bahan keras bagian kedua ya. Ini lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, mengenai bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Adapun jenis bahan keras buatan diantaranya ada kerajinan kaca. Nah, di sini kerajinan kaca dibentuk dengan cara dilukis dan juga bisa dipatri atau juga dicetak atau dicor. Nah, di sini bahan pembuatan lukis yaitu di sini ya, kalian bisa lihat ada kaca, ada cat, juga ada thinner. Lalu alat produksi pembuatan bahan kaca. Di sini adalah pena khusus yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta outline pada objek hias pada lukis kaca. Lalu yang B, kertas rancangan. Kertas desain digunakan suatu objek untuk dilukis pada kaca. Lalu yang C, pisau, cutter, kertas yaitu cutter digunakan untuk mengorek gambar yang salah. Lalu kuas untuk mengecat. Lalu meja diperlukan yaitu permukaannya yang rata ya. Nah, berikut ini adalah contoh kerajinan dari kaca ya, kalian bisa lihat. Nah, ini contohnya. Lalu ada kerajinan logam. Apa itu kerajinan logam? Nah, bahan alam yang termasuk dalam kerajinan logam banyak macamnya, ada emas, perak, perunggu, aluminium, dan kuningan. Ya, di sini. Bahan pembuatan kerajinan logam, di sini ada contohnya. Ada jenis logam, ada kaleng, ada cat, ada lem power. Lalu alat pembuatan kerajinan logam. Ya, di sini ada alat-alatnya. Ada gunting, seng, alat pencetaknya. Ya, kalian bisa lihat alat-alatnya. Lalu juga ada patri dan juga ada kuas. Nah, di sini adalah contoh produk kerajinan logam ya. Kalian bisa lihat ada bros, ada juga untuk hiasan sudut ruangan, ada topi, ada hiasan harimau, ada lampu, dan juga bentuk kaligrafi. Ya, di sini ada. Nah, di sini proses pembuatan kerajinan logam. Yang pertama itu membuat rancangan atau pola, lalu menempelkan pola pada papan yang telah disiapkan, lalu membuat garis-garis outline. Setelah itu proses pengembungan dengan cara menekan. Lalu setelah itu bingkailah hasil karyanya agar lebih terkesan menarik dan terlihat indah. Nah, bagaimana kemasan produk kerajinan bahan keras? Nah, yang pertama itu harus melindungi produk agar terhindar dari kotoran dan debu. Dan yang B, mempercantik atau memperindah produk. Yang C, menarik minat pembeli. Yang D, meningkatkan harga jual dan produk kerajinan. Ini contoh-contohnya ya, jadi dikemas agar lebih menarik dan mempercantik produk. Nah, ini mempraktikkan kerajinan bahan keras. Di sini yang harus kalian lakukan, ini contohnya adalah kerajinan bahan keras dari rotan ya. Kalian harus ada perencanaan, mengidentifikasi. Lalu ada ide gagasannya, seperti apa membuat kerajinannya, akan membuat apa, wadah pensil misalnya. Lalu pelaksanaannya, kapan, menyiapkannya, alat-alat yang disiapkan apa saja, ini bahannya dan ini adalah alatnya. Misalnya bahannya cat dan rotan. Lalu alat yang digunakan gunting rotan, kuas, dan cetakan. Nah, di sini juga ada proses pembuatan kerajinan rotan ya. Kalian bisa lihat. Ini prosesnya dari A sampai I. Kalian bisa lihat. Ini adalah contoh membuat alat tempat pensil ya. Ini nih alatnya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-9, ke-10 sampai terakhir sehingga menjadi hasilnya seperti ini.
kalian bisa lihat bersama-sama dan baca bersama-sama ya. Oke, sudah. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini kalian kan sudah belajar mengenai materi kerajinan bahan keras bagian 1 dan bagian kedua ya. Sekarang kita latihan ya anak-anak. Nah, latihannya ada 5 soal ya. Ada soal ke-1 sampai soal ke-5. Nah, ini soal ke-1. Kalian tulis soalnya di buku tulis. Berilah tanda silang A, B, C atau D di depan jawaban yang benar. Nah, ini soalnya kalian tulis ya. Ini soal yang ke-1. Silakan ditulis oleh kalian. Lalu kalian jangan lupa tugasnya yaitu hari Kamis ya, tanggal 6 Agustus 2029 kelas 9. Materi kerajinan bahan keras bagian 1 dan kedua, soalnya 1 dan 5. Kerjakan di buku tulis prakarya, kirim ke link. Jika tidak bisa, kirim ke WA grup kelas 91 sampai 95 ya. Atau di Japri boleh. Tulis soalnya di buku tulis, ini nomor 1, ini nomor 2. Silahkan kalian tulis. Ya, sudah. Ini nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Ini soal yang keempat. Dan ini soal, boleh ibu masih dulu ya kalian saat menulis soalnya. Dan ini soal yang kelima ya. Ini soal yang kelima ya, ibu ulang, soalnya ada 5. Ini soal yang pertama, yang kedua, ketiga ya, ini keempat dan kelima. Nah, sudah selesai ditulis di buku tulis. Untuk minggu depan kita akan praktek ya, praktekkan di rumah. Ini tugas untuk minggu depan, yaitu tanggal 12 Juli 2021. Anak-anak membuat kerajinan keras alami dan buatan yang sudah disampaikan tadi di dalam video di atas. Kalian boleh memilih kerajinan bahan keras dari bahan alami atau buatan ya. Kalian bisa lihat contohnya di bawah ini. Ini yang mudah ya, yang bisa kalian buat. Tadi lihat, pertama yang dilakukan apa? Bila membuat kerajinan harus ada perencanaan, lalu apa dulu? Mendesain dulu, yang tadi telah ibu jelaskan. Nah, ini contoh bahan kerajinan yang telah dibuat. Nah, kalian bisa mencontoh ini kerajinan bahan keras ya. Nah, ini misalnya dari bahan, misalnya kalau kayu, rotan susah, boleh kalian gunakan korek api. Ini figura ya, dari korek api. Lalu gambar B, Bu, korek api juga susah nyarinya, boleh dari stik es krim. Nah, seperti ini bisa dibuat figura, bisa dibuat untuk menyimpan foto, figura foto juga. Lalu bisa juga dibuat untuk tempat menyimpan pensil, hasil kerajinannya. Dan bila masih sulit juga, kalian bisa buat kerajinan dari bahan keras lainnya, yaitu tempat pensil dari botol plastik. Nah, ini botol plastik kan banyak ya. Nah, boleh kalian cat hasilnya, boleh seperti ini atau bebas hasil karya kalian seperti apa. Lalu bila masih terasa sulit mencari botol plastik, boleh kalian gunakan kaleng bekas. Ini contoh kerajinan yang A ya. Ini tempat pensil, ini gambar kedua juga masih tempat pensil. Yang C ini celengan ya, tempat menyimpan uang, boleh hasil kerajinannya. Lalu yang terakhir ini tempat tisu. Nah, ini yang sebelumnya, ini sudah jadinya seperti ini. Jadi kalian bebas mau membuat kerajinan misalnya dari korek api atau stik es krim ya, seperti ini. Atau misalnya di rumah banyak sekali botol plastik, ingin membuat tempat pensil seperti ini, boleh. Atau misalkan Bu ada kaleng, maka boleh kalian gunakan ya. Ini contoh gambar A.
B, C, dan D. Jadi pilih salah satu yang kalian bisa buat yang ada di rumah, memanfaatkan barang bekas. Nah, hasil kerajinan yang nanti kalian buat akan dikumpulkan hari Kamis tanggal 12 Agustus. Nanti kirim lewat WA grup ya. Hasil karya yang terbaik akan disimpan dan dipajang di sekolah. Nanti kalian akan dipanggil oleh ibu untuk membawa hasil kerajinan kalian ke sekolah. Jadi untuk sekarang kalian kerjakan dulu yang tadi 5 soal. Ya, yang 5 soal ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 soal ya. Setelah itu kalian untuk minggu depan dipersiapkan untuk mengumpulkan tugas kerajinannya. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Semangat. Terima kasih.